I am destiny. I am destiny. I am destiny. Shalom Destiny. Saya percaya bahwa di mana saja saudara berada, saudara yang sedang menyaksikan live streaming ini, saya percaya bahwa ada kasih Tuhan, ada hadirat Tuhan di mana saja saudara berada. Amin. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan, menikmati hari yang Tuhan jadikan hari ini dengan luar biasa. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam pujian, ada mujizat di dalam pujian. Pada waktu saudara menaikkan pujianmu kepada Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujianmu kepada Tuhan, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ambil waktu terbaik saudara dengan Tuhan hari ini. Biarlah saudara merasakan hadirat Tuhan, merasakan lawatan kasih Tuhan. Percaya bahwa pada waktu kita menyembah Tuhan, ada kuasa yang terjadi, ada mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya.
bersama-sama menyanyi. Yes Tuhan, kami mengangkat hati kami mau memuji-Mu, kami mau memandang wajah-Mu yang kudus, sampai Tuhan memalingkan wajah-Nya saat ku sembah. Yes, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan lebih lembut. Yes, kami mengangkat hati kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku pandang hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami, melawat setiap kami. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur Kau Tuhan yang sungguh baik. Kami percaya pada waktu kami memuji dan menyembah-Mu, kami percaya ada kuasa yang Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau membawa pujian yang terbaik kami kepada Tuhan. Biarlah Allah semakin dipermuliakan, biarlah seluruh bangsa tunduk dan hormat kepada Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Saudara yang siap memuji dan menyembah Tuhan hari ini, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, sebab Dia Allah yang layak menerima pujian dan penghormatan pada hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh
Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan jangan lelah. Yeah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekarang Bapak Ibu Saudara sendiri nyanyikan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Shalom, mari kita akan memberikan yang terbaik dari persembahan kita. Sebelum kita memberi, kita akan membaca satu ayat dari firman Tuhan, Mazmur 50 ayat 23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Biarlah persembahan ini menjadi ucapan syukur dalam berkat yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini. Kita merasakan bahwa Allah sangat baik dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan selalu akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang selalu ada buat kami. Kami akan memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki saat ini Tuhan. Berkati persembahan ini, biarlah kami memberi dengan hati yang tulus, dan Engkau yang akan mengambil alih dan memberkati pekerjaan kami, memberkati bisnis kami, memberkati kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Bapa, kami akan memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yang setuju dengan saya bahwa Allah kita hebat, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yeay, Allah kita hebat. Yes God, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang dahsyat. Ku hidup oleh anugerah-Nya, karena kasih-Nya kita diselamatkan.
besertamu. Dia Allah yang tepat pada waktunya. Saat kita sakit, deklarasikan kesembuhan. Saat kita lemah, deklarasikan kekuatan. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, Allah kita, Allah pemenang. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, Allah kita, Yesus namanya. Allah kita, Yesus namanya. Amin. Ku hidup oleh anugerahnya, karena kasihnya, karena kasihnya kita diselamatkan. Saat Dia janji, Ia tepati. Dia Allah yang tepat pada waktunya. Kebenaran yang menghidupkan, amin, menerangi setiap langkahku. Jangan engkau takut, Dia besertamu. Dia Allah yang tepat pada waktunya. Saat sama-sama deklarasikan. Pada saat saudara sakit, deklarasikan kesembuhan. Yes God. Deklarasikan kekuatan. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, Allah kita, Allah pemenang. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, Allah kita, Yesus namanya. Sekali lagi katakan, saat kita sakit, deklarasikan kesembuhan. Saat kita lemah, deklarasikan kekuatan. Allah kita hebat, amin, Allah kita dahsyat, Allah kita, Allah pemenang. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, Allah kita, Yesus namanya. Allah kita, Yesus namanya. Allah kita, Yesus namanya. Kasih kemuliaan buat Allah kita, Yesus namanya. Amin. Haleluya. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Bersyukur karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu setia dengan janji-janjinya. Dan janjinya selalu ya dan amin dalam kehidupan saudara dan saya. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar.
seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam rencana-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes Tuhan, kami terima kemenangan dari-Mu pada hari ini. Mengucap syukur karena Engkau Allah yang besar, Allah yang setia dengan janji-janjinya. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Mengurapi kami semua yang mendengarkan. Biarlah firman Tuhan itu boleh masuk dan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh mencontohkan untuk memodelkan karakter Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat Destiny Community yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu ini kita beribadah secara online karena minggu ini seluruh pemimpin dan pelayan aktif Destiny sedang melakukan re-encounter, retreat, sehingga kita harus beribadah secara online. Tapi saya mendorong Bapak Ibu Saudara, sekalipun secara online, kita tetap semangat untuk beribadah. Amin. Baik, mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan-Mu, berkati pemberitaan firman yang akan kami dengar bersama-sama, urapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan, dimanapun kami berada. Kami berdoa supaya firman Allah berbicara kepada kami, supaya kami tidak saja memulai dengan baik, tapi mengakhiri juga dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya melanjutkan tema kita sepanjang bulan ini, yaitu finishing well atau menyelesaikan dengan baik. Nah, kita sudah mendengar Bapak Ibu Saudara bahwa banyak orang memulai dengan baik, tapi pada akhirnya mereka tidak bisa mengakhiri dengan baik, dan itu menjadi pembelajaran contoh buat kita supaya kita tidak saja memulai dengan baik, tapi belajar mempertahankan supaya kita bisa mengakhiri dengan baik. Dalam bahasa Inggris dikatakan start well atau start strong, kemudian stand strong, dan kemudian stay strong, dan kemudian finish strong, ya. Mulai dengan kuat, berdiri kokoh teguh, kemudian menyelesaikan dengan baik, dengan kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari seorang bernama Yosua, seorang yang masih sangat muda. Dia diberikan tugas yang sangat berat karena pemimpinnya waktu itu meninggal, sehingga dia harus menggantikan posisi kepemimpinan pemimpinnya, yaitu Musa, untuk melanjutkan tongkat estafet ini, memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, Yosua mendapatkan tugas yang cukup berat waktu itu, di mana dia harus memimpin bangsa Israel yang begitu kita tahu dengan jelas, tegar tengkuk, keras kepala, dan sebagainya. Nah, dalam memimpin bangsa Israel ini, Yosua dia masih sangat muda, ya. Dan pasti, ya kita tahu sendiri Bapak Ibu Saudara, dalam melanjutkan kepemimpinan biasanya orang akan membandingkan, oh pemimpin sebelumnya seperti ini, kok kamu tidak seperti pemimpin sebelumnya. Dan saya yakin tugas Yosua ini tidak mudah, ya. Tuhan memberikan tugas ini yang cukup berat kepada Yosua, memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, sekalipun tugas ini berat yang Tuhan berikan kepada Yosua, tetapi Tuhan juga memberikan kunci kepada Yosua supaya dia bisa menyelesaikan dengan baik, ya, bisa mengakhiri dengan baik, bisa memenuhi panggilannya dengan baik. Nah, kita akan belajar dari tokoh ini apa kuncinya yang Tuhan berikan kepada Yosua supaya dia bisa menyelesaikan sampai pada akhirnya, tidak berhenti di tengah jalan, tapi berhasil memenuhi tugas tanggung jawab panggilan yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, Yosua pasal 1 ayat 8, kita baca satu ayat saja, berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Ada satu kunci yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua, dan ini sangat sederhana, yang saya boleh katakan kembali kepada basic, kembali kepada dasar yang kadang-kala kita begitu melupakannya, yaitu firman Allah. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, siapapun saudara hari ini, saya mendorong saudara untuk kembali kepada firman Allah, kembali kepada hal yang dasar, yaitu firman Allah. Nah, banyak kali kita udah mengikuti Tuhan cukup lama, tapi pertanyaan saya kepada saudara, berapa kali saudara membaca Alkitab? Seberapa sering saudara membaca Alkitab? Saya yakin banyak kali di antara kita yang mungkin hanya baca Alkitab pada waktu pergi ke gereja, setelah itu kita tidak lagi membacanya. Atau mungkin kita awal-awal begitu semangat membaca, merenungkan. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian kita mengindahkannya, kita melupakannya. Nah, tolong dengarkan, ya, kadang-kala kalau kita berpikir, satu hari saja tidak apa-apa, kalau saya miss satu hari saya tidak membaca dan merenungkan firman Allah, tidak apa-apa. Tapi, saudara perhatikan, ya, justru kadang-kala kalau kita sengaja atau melalaikan satu hari, besok bisa tambah 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Dan lama-kelamaan pada akhirnya kita menjadi malas untuk membaca firman Allah. Dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara, saudara yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mendorong saudara, tolong perhatikan baik-baik. Ini kunci yang Tuhan berikan kepada Yosua, dan bagi Tuhan kunci ini penting untuk menolong Yosua tidak saja sukses dan berhasil, tetapi menolong dia bisa menyelesaikan sampai pada akhirnya. Nah, kalau kunci ini bagi Tuhan penting bagi Yosua, saya yakin bukan hanya penting bagi Yosua, tetapi juga penting bagi kita, supaya kita tidak saja beruntung dan berhasil, tapi bisa menyelesaikan sampai pada akhirnya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal secara sederhana yang saya menolong saudara untuk memahami dari Yosua pasal 1 ayat 8 ini tentang firman Tuhan. Yang pertama, memperkatakan firman Allah.
Di dalam pasal 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Dalam bahasa Inggris dikatakan, do not let this book of the law depart from your mouth. Jangan izinkan atau jangan biarkan buku hukum ini lepas dari mulutmu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting buat kita untuk memperkatakan firman Allah, dan kita sudah membahas ini ya, memperkatakan firman Allah, mendeklarasikan ya. Karena Alkitab mencatat, kalau Saudara perhatikan dalam Injil Matius pasal 12:34, apa yang keluar dari mulut datangnya dari hati. Jadi hati kita itu, apa yang di dalam hati kita itu akan keluar dari mulut kita. Makanya saya mendorong Bapak Ibu Saudara baca Alkitab secara teratur, kemudian memperkatakan, yang mendeklarasikan ya. Pada waktu Saudara dalam situasi sulit, deklarasikan firman Allah. Pada waktu Saudara dalam keadaan sakit, perkatakan kesembuhan. Oleh pilu-pilumu Tuhan, aku sudah sembuh. Pada waktu Saudara dalam kesulitan keuangan, perkatakan firman Allah. Allahku sanggup mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Pada waktu Saudara dalam keadaan letih lesu, perkatakan firman Allah, ya, bahwa Tuhan sanggup pelihara, Tuhan sanggup menjaga, ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia yang memelihara engkau. Bapak Ibu Saudara, kalau Saudara sedang dalam kesulitan, mencari jalan keluar pertolongan, perkatakan firman Allah seperti Raja Daud berkata, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, deklarasikan kebenaran, pegang teguh janji Tuhan dalam hidup Saudara. Perkatakan itu dari mulut Saudara, ya. Jadi jangan simpan firman Tuhan. Diamkan itu, jangan, perkatakan. Kalau hati Saudara dipenuhi dengan firman Allah, maka keluar dari mulut Saudara juga adalah perkataan-perkataan firman. Pada waktu Saudara dalam keadaan susah, dalam keadaan kesulitan, Saudara tidak akan mengeluh. Karena hati Saudara dipenuhi dengan firman. Itu sebabnya deklarasikan, perkatakan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Alkitab mengatakan ada kuasa di dalam perkataan kita. Ya. Jadi tiap hari perkatakan, deklarasikan firman Allah. Tuhan, aku percaya hari ini jadi hari yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Aku memberkati hidupku, aku memberkati pikiranku. Pikiran-pikiranku akan dipenuhi dengan pikiran Kristus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia berdiam di dalam hidupku, ya. Saudara, perkatakan firman Allah, ya. Di dalam hidup Saudara, perkatakan, deklarasikan ini setiap hari, ya. Bagi Saudara yang kuliah, anak-anak muda, deklarasikan, perkatakan, Tuhan, aku mendeklarasikan, aku pintar, aku cerdas, aku diberkati Tuhan. Kecerdasan Daniel 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, aku miliki di dalam nama Yesus. Perkatakan, deklarasikan itu. Saya mendorong Saudara, ya. Ingat, pada waktu Saudara dalam kesulitan, keuangan contohnya, ya, deklarasikan, sumber Saudara bukan keuangan Saudara, sumber Saudara datang dari Tuhan. Deklarasikan, Tuhan, aku percaya, ya. Katakan dengan iman, Tuhan, aku percaya bahwa penyediaku bukan datang daripada gajiku, rekeningku, dan sebagainya. Penyediaku datang daripada Allah yang tidak terbatas, ya. Itu sebabnya aku percaya Tuhan yang tidak terbatas itu sanggup mencukupkan apa saja yang aku perlukan. Jadi tiap hari deklarasikan kebenaran firman Allah. Speak the word from your mouth, ya. Perkatakan itu dari mulut Saudara. Yang kedua, ya, selain mendeklarasikan, memperkatakan firman Allah. Kalau Saudara perhatikan di ayat yang ke-8 tadi, di kalimat selanjutnya, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Yang kedua, merenungkan firman Allah siang dan malam, ya. Tuhan memperingatkan Yosua, ini tugas berat buat kamu. Kamu mungkin akan sangat sibuk, tetapi sesibuk apapun kamu, Tuhan bilang, jangan lupa untuk merenungkan firman Allah setiap hari siang dan malam. Ya, jangan hanya sibuk dengan tugas tanggung jawabmu, tetapi jangan lupa sediakan waktu, siapkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Allah siang dan malam. Tuhan mendorong Yosua untuk menghargai, memberikan prioritas tertinggi kepada firman Allah. Nah, Saudara, Yosua melakukan pelayanan. Ya, itu penting. Tetapi Tuhan bilang, kamu memang melakukan pelayanan, melakukan panggilan yang aku telah berikan, tugas yang aku telah percayakan kepadamu. Tapi jangan lupa, jangan hanya sibuk ya dengan panggilan pelayanan itu.
Sediakan waktu prioritas untuk merenungkan firman Allah siang dan malam. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak peduli seberapa sibuknya kita. Tuhan mau kita punya waktu yang kita sediakan untuk membaca merenungkan firman Allah. Saya mendorong saudara dalam jadwal saudara hari-hari sesibuk apapun saudara, ingat, sediakan waktu untuk membaca firman Allah. Saudara tidak akan pernah bisa menyelesaikan dengan baik. Saudara tidak akan pernah bisa menjadi orang yang diberkati Tuhan, sukses, berhasil, kalau saudara tidak sediakan waktu untuk merenungkan, membaca firman Allah setiap hari. Alkitab berkata, terutama orang-orang muda, Alkitab mencatat, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih selain dengan firman Tuhan? Jadi kalau saudara mau hidupmu diberkati Tuhan, tetap ada dalam kebenaran, renungkan firman Allah. Alkitab juga mencatat, Bapak Ibu Saudara, firman Allah adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau tidak ada firman, kita jalan dalam kegelapan, mudah terantuk, mudah tersesat. Kita perlu firman untuk menerangi setiap jalan kita. Langkah-langkah kita akan dituntun sampai kepada tujuan yang Tuhan telah persiapkan bagi kita. Itu sebabnya penting merenungkan firman Allah siang dan malam. Bahkan di Mazmur pasal 1 berkata, orang yang suka merenungkan firman Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan janjikan ya hal-hal yang luar biasa bagi kita pada waktu kita menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi mari kembali kepada basic ya. Berikan prioritas ya untuk merenungkan firman Allah siang dan malam. Yang ketiga, yang terakhir di kalimat selanjutnya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Yang ketiga adalah taati firman Allah. Kita bukan saja memperkatakan, bukan saja merenungkan, tapi yang ketiga, yang ketiga mentaati. Jadi memperkatakan, yang pertama, yang kedua merenungkan, yang kedua, yang ketiga mentaati. Jadi Bapak Ibu Saudara, memperkatakan itu penting, merenungkan itu penting, tapi jauh lebih penting adalah mentaati apa yang kita pelajari. Jadi jangan lupa untuk melakukan firman Allah, menerapkan itu dalam hidup saudara hari-hari. Karena kesuksesan datang pada waktu kita mentaati firman Allah. Taat ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengarkan firman Allah, contoh ya, Tuhan berkata, bawalah persembahan persepuluhanmu kepada Allah. Ya. Bawa itu kepada Tuhan, dan Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati kita. Kalau kita sudah mendengar firman Tuhan ini, maka yang perlu kita lakukan taat. Ya. Jangan hanya mempercayai, memperkatakan, tapi tidak melakukan. Nah, jangan berharap untuk diberkati kalau kita tidak melakukannya dengan baik. Jangan harap saudara bisa menyelesaikan dengan baik, memenuhi panggilan Allah dengan baik, kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Kalau Tuhan bilang, kasihilah musuh dalam perjalanan kekristenan kita, kemudian kita dikecewakan, kita disakiti, Tuhan bilang, kasihilah, berbuat baiklah kepada mereka, ampunilah mereka. Kalau kita tidak melakukannya, berarti kita tidak taat. Kalau kita tidak taat, otomatis kita akan mengalami kesulitan dan tidak akan pernah bisa menyelesaikan dengan baik. Makanya penting untuk taat melakukan apa yang kita dengar. Ya, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk melakukan firman Allah. Jadi hari ini kita belajar kembali ke basic untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Belajar di Yosua. Tuhan perintahkan Yosua, karena Tuhan memberikan dia tugas yang berat, tapi Tuhan juga memberikan kunci, yaitu firman Allah, memperkatakan firman Allah, merenungkan firman Allah, dan yang ketiga, mentaati firman Allah. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu dimanapun saudara berada, mari praktekkan 3 kebenaran ini, memperkatakan setiap hari, merenungkan setiap hari, dan jangan lupa taat melakukan semua yang saudara pelajari. Amin. Maka Tuhan akan menolong kita untuk menyelesaikan dengan baik, sama seperti yang terjadi kepada Yosua. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, tetap semangat mengikuti Tuhan, dan jangan lupa baca Alkitab tiap hari. 3L ya, 3L jangan lupa. L yang pertama love, L yang kedua learn, dalam bahasa Inggris L yang ketiga live ya. Love, cintai firman Tuhan. Yang L yang kedua learn, pelajari firman Allah, renungkan itu siang dan malam. Dan yang ketiga live, hidupi firman Allah, taati apa yang dituliskan di dalamnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, tetap semangat mengikuti Tuhan, dan jangan lupa berusahalah untuk menyelesaikan sampai pada akhirnya dengan baik. God bless. Mari kita berdoa. Bapa di sorga,
Tolong setiap kami, dimanapun kami berada hari ini. Kami berdoa supaya kami kembali kepada basic, kepada hal yang dasar, yaitu firman Allah. Tolong kami semua, Tuhan, kalau di antara kami mungkin sudah melupakan firman Allah, kami tidak lagi setia membaca, merenungkan, tidak lagi setia menghidupi firman Allah. Tolong kami untuk kembali, supaya mulai hari ini, kami belajar setiap hari pada waktu kami ada kesulitan. Kami belajar untuk memperkatakan firman Allah setiap hari. Memperkatakan firman Allah pada hidup kami. Memperkatakan firman Allah pada situasi-situasi, kondisi keadaan kami. Memperkatakan firman Allah kepada pelayanan kami. Kami berdoa, Tuhan, tolong kami juga merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan tidak lupa untuk melakukan apa yang tertulis di dalamnya. Supaya hidup kami diberkati, sukses, beruntung, dan kami bisa menyelesaikan dengan baik. Di dalam nama Yesus, berkat Allah yang luar biasa turun di atas setiap kami. Diberkatilah usaha kami, diberkatilah makan minum kami, diberkatilah sekolah kuliah kami, diberkatilah istri, suami, anak-anak kami, diberkatilah apa saja yang kami kerjakan oleh tangan kami, dijadikan berhasil oleh Tuhan. Berkat Allah dilimpahkan bagi kami, karena kami percaya sumber kami bukan datang dari gaji kami, dari usaha bisnis kami, tapi sumber kami datang dari Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kami mendeklarasikan kesehatan, kekuatan bagi setiap kami, mendeklarasikan hal-hal yang baik Tuhan berikan bagi setiap kami, bawa kami terus naik dan tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Kami berdoa, mendeklarasikan kesehatan, segala penyakit-penyakit disingkirkan daripada kami. Kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati dengan kesehatan dan kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Mari kita simak Destiny Highlight minggu ini. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang,
melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Teruslah terhubung bersama kami dan bertumbuh bersama kami di dalam Tuhan. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bergabung bersama kami dalam ibadah Natal bersama yang diadakan pada tanggal 17 Desember 2023 dimulai pukul 9 pagi yang berlokasi di Orange Hotel, Jalan Hayamuruk nomor 302 dengan tema Natal bagi semua orang. Bergabunglah bersama kami dan bersukacita bersama dalam merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, yaitu Sang Raja Damai. Sekian Destiny Highlight minggu ini, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk kembali bergabung bersama kami dalam ibadah onsite setiap hari Minggu di Orange Hotel, Jalan Hayamuruk nomor 302. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.